Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra Pesona Channel mempersembahkan video ini untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para penggemar Sastra Pesona Channel, hari ini akan saya bacakan sebuah cerpen berdasarkan kisah nyata. Cerpen ini sebetulnya pernah dimuat di majalah Senang nomor 00689 beberapa tahun yang lalu. Jadi mohon maaf, otomatis ini nanti setting ceritanya itu di saat tahun-tahun 90-80-an yang silam. Mungkin kurang ngeh atau kurang pas dengan saat ini, tapi tidak apa-apalah, biar ada variasi dengan cerita-cerita yang saya tampilkan untuk Anda semua. Sebelumnya saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf seandainya cerita ini kurang berkenan di hati Anda. Judulnya adalah Prank Sedapur. Aku memang bukan anak kecil lagi ketika peristiwa itu menimpa keluarga kami. Aku sudah duduk di kelas 3 SD. Walau belum dewasa, namun aku tahu persis kisah yang melatar belakangi setiap musibah yang muncul di dalam keluarga ayah ibu. Tepatnya mbok. Sebab memang kami bisa memanggil orang tua perempuan kami dengan sebutan yang merakyat itu. Kala itu ayah baru saja keluar dari kamar mandi. Bekas-bekas tetesan air sumur belum juga kering terserap udara senja yang masih tetap saja hangat. Kalau tidak bisa dikatakan teramat sumuk melelahkan jiwa raga. Tanaman jagung di kebun serta tanaman kedelai di sawah benar-benar menyita tenaga dan perhatian ayah. Dari pagi hingga petang, ayah tak pernah beranjak dari kebun dan sawahnya. Maklum saja, tenaga yang mampu mengurusinya hanya ayah seorang. Abang-abangku sedang merantau ke luar Jawa, sedangkan kedua kakakku sudah berumah tangga. Aku sendiri masih terbilang bocah. Praktis tenaga ayah terkuras sendiri dalam upaya mencari makan anak dan istrinya. Malam hari pun ayah masih harus juga menunggu ladang dan sawahnya. Babi hutan, kera dan tikus sering menggelisahkan kami. Panen yang seharusnya menggembirakan bisa porak-poranda akibat amuan binatang-binatang keparat itu. Dalam upaya menyelamatkannya, terpaksa ayah turun tangan lagi. Buahnya cukup menyenangkan, walau tak sehebat apabila panen tanpa gangguan hama lagi. Lapa, nangka, jambu, dan kemundu mendatangkan rezeki yang tak kepalang tanggung banyaknya. Paling tidak hingga beberapa tahun yang silam. Wirek, ayah pergi lagi menuju kamar mandi usai membereskan diri. Tidak seperti biasanya. Sebetulnya ingin aku bertanya, namun aku agak sungkan. Baru saja serkat sembahyang maghrib, terdengar jeritan dari luar pagar sana yang tepatnya dekat kamar mandi. Aduh, tolong. Ya Allah, suara ayah. Aku hafal dengan getaran nada gemetasnya, nada memelasnya. Sholatku jadi tak khusyuk lagi. Keinginan untuk menolong ayah sungguh menyita seluruh perhatianku kepada Tuhan dalam sembahyangku kali ini. Tentu saja syarat seakan-akan kupacu. Usai itu aku langsung mendatangi
asal suara. Oh, ya Allah. Aku benar-benar tertegun dengan apa yang kulihat di sore yang panas itu. Ada tetesan darah yang berasal dari mulut ayah. Darah kental yang kelihatan aneh. Rasa dan getaran dari batinku mengatakan ayah sedang bertarung dengan sakaratul maut. Astagfirullah. Bulu kuduk jadi merinding dan ngeri membayangkan seandainya hal itu benar-benar terjadi pada diri orang tuaku ini. Ayah, ya, ayah, aku menjerit. Mengapa ya? Ku goyang-goyang tubuh ayah yang makin lunglai. Siapa yang tega mencelakaimu, ayah? Pertanyaanku yang beruntun tak mungkin lagi terjawab oleh ayah yang tambah tanpa daya. Kuraba dan kupegang hampir sekujur tubuhnya. Dingin sekali, beku. Nama Tuhan kembali kusebut-sebut dalam setiap tulis saya keterjatanku yang amat dahsyat. Setiap kejahatanku yang amat dahsyat. Ayahku bopong masuk ke dalam. Namun sebelum mencapai anak tangga pertama yang mengarah dapur, ayah sudah tiada. Dia orang yang selama ini begitu kasih membimbing kami, anak-anaknya harus menghadap panggilan ilahi di dalam pelukanku. Pelukan anak terkecilnya yang paling banyak tahu kisah hari-hari akhir ayah selama ini. Orang-orang yang berdatangan melayat, jerit tangis anak famili, kakak, mbok, dan tetangga yang lidir terus terdengar sepanjang malam dan esoknya semakin menggundah gulanakan kalbuku. Belum lagi menginjak hari ketiga sejak kepergian ayah, suatu petaka lain seakan-akan tersembul dari dasar bumi menimpa anggota keluarga kami yang lain. Ya, Sutini kakakku yang anak nomor 2 mulai diserang penyakit yang kurasa aneh. Baru kali pertama kali aku menyaksikan penyakit misterius yang menggerogoti tubuh Yutinah. Ada banyak semacam bisul yang tumbuh hampir di sekujur tubuhnya. Bisul gatan dan bernanah itu akan terus bertambah begitu digaruk. Dari setiap cairan bisul yang pecah akan timbul bisul lain. Sudah tentu Yutinah jadi sangat menderita karenanya. Raungan serta teriakan sakitnya sungguh mendirikan bulu roma. Aku kasar sekali melihatnya. Seluruh anggota keluarga berupaya mencari jalan keluar untuk membebaskannya dari gerogotan penyakit aneh ini. Kakakku yang di Sumatera dipanggil datang, juga yang di Kaltim, yang lain juga membantu. Namun Yutinah belum juga mendapatkan obat yang bisa mengencahkan penyakit yang menderanya. Beberapa waktu yang lalu, sebelum ayah kembali ke alam baka, Yutinah kerap kali terlibat pertengkaran dengan Kang Arman, suami Yutinah, yang kerja rutinnya adalah supir truk gandengan yang bisa memuat barang jurusan Surabaya, Jakarta. Pangkal masalah dari setiap pertengkaran itu aku tak tahu persis. Hanya kadangkala aku sesekali mampu menangkap apa-apa yang mereka pertengkarkan. Saat itu sudah sebulan lamanya Kang Arman tidak pulang-pulang menemui anak dan istrinya di rumah. Nafkah dan belanja untuk menghidupi ketiga anaknya juga nihil. Makan dan minum mereka terpaksa mbok yang turun membantu. Yutinah selalu tak bisa berbuat apa-apa kalau anak-anaknya minta sesuatu. Yutinah sering menangis di dalam kamarnya yang dihuni juga oleh 3 orang anak perempuannya. Hasil Kang Arman yang tidak menentu, sementara kebutuhan hidup semakin tak mau kompromi, menjadikan Yutinah sering menjual kepada tetangga apa-apa yang dipunyainya. Alat-alat dapur, pakaian,
hiasan rumah, sering pindah tangan untuk ditukarkan dengan makanan. Sejak ayah meninggal, memang selalu ada saja hal-hal tak menyangka yang menimpa keluarga kami. Ladang jagung yang ditanam ayah dulu ludes di suatu tengah malam pada malam keempat kematian ayah. Penyebabnya tak kami ketahui. Lumbung yang dipergunakan menyimpan padi terbakar tanpa diketahui pelakunya sama sekali. Kemalangan yang terus beruntun, sakit Yutinah yang aneh tentu saja menjadikan jalannya roda perekonomian Embok jadi berantakan. Biaya yang diperlukan untuk mencari obat Yutinah di dalam waktu seharinya saja sudah amat sulit menyedot harta peninggalan ayah. Rupanya apa yang dilakukan oleh Yutinah dalam usaha agar tidak mau mati kelaparan tadi membuat hati Kang Arman berang. Ketika Kang Arman baru pulang dari Surabaya, langsung saja Yutinah dikemplang, kemudian ditempeleng dengan kasar. Oh, memalukan sekali. Sungguh perempuan yang tak tahu diuntung. Kurang ajar, ujar Kang Arman sambil menghajar tubuh Mbak Ayuku yang kesakitan mendapat perlakuan tak senonoh itu. Yutinah dipontang-pantingkan hingga tersungkur mencium tanah. Jerit tangis Yutinah tak bendung lagi. Darah segar memuncrat dari mulutnya yang terluka akibat benturan pawonan atau tungku perapian yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Kang, hanya itu yang terdengar keluar dari mulut Yutinah di antara isak tangisnya. Ia tersungkur di bawah selangkangan kaki Sumai, suaminya tadi. Oh, Tina, ujar Kang Arman dengan wajah garang, mata memerah. Menyesal aku beristrikan kau. Bosan, jenuh. Aku muak dengan tampang dan kelakuanmu yang jelek, Tina. Kang, apa katamu, Kang? Kata Yutinah tanpa semangat lagi. Aku merasa tak terlihat lagi padamu, sambung Kang Arman dengan berkecak pinggang. Tingkah lakunya sungguh membuat aku mengintip dari kamar sebelah, ingin membunuhnya. Kang, ingat, kau sudah beranak 3, rumah tangga sudah lebih 10 tahun. Yutinah menghentikan isak tangisnya. Dia diam sekejap. Dengan tegap ia berdiri berhadapan muka dengan Kang Arman. Wajahnya yang kusut berubah jadi kemerah-merahan didorong amarah yang kuat dari dalam kalbu. Lalu apa maumu, Tina? Kau tak berhak berkata begitu, Kang. Kalau kenyataannya begitu, bagaimana lagi? Aku harus buat apa? Hah? Jangan, Kang. Kasihlah aku. Ibalah terhadap anak-anakmu, Kang. Mereka masih terlalu hijau untuk menanggung beban akibat yang ditimbulkan tingkah laku ayahnya, Kang. Itu memang jalan terbaik yang bisa kulakukan, Tina. Aku sudah tak sanggup lagi punya istri pemboros macam kau. Apa-apa kau jual. Perhiasan anak-anakmu juga kau tukar dengan uang. Masa depan kita masih panjang, Tina. Kita masih butuh rumah, butuh simpanan untuk masa depan anak-anak kita. Kau tahu itu? Aku tahu, Kang. Namun bagaimana aku bisa hemat dan menabung kalau penghasilanmu tak cukup? Pulang sebulan sekali, itu pun sering tak membawa uang yang memadai, Kang. Angkutan sepi, Tina. Kau harus tahu. Awang kosong, bohong. Kemarin aku mendatangi majikanmu. Kutanyakan kepadanya tentang keadaanmu, Kang. Lalu apa kata Pak Rusman tentang aku? Nada bicara Kang Arman mulai meninggi lagi. Lototan matanya kembali menegang.
Dasar laki-laki. Sudah punya anak pinak masih saja suka menjilat tulang kotor, kata Yutina sambil melengos, membuang muka dan menjauh dari Kang Arman. Kang Arman meneliknya kembali dan berkata, "Apa maksudmu, Tina? Hah? Apa maksudmu?" Baju Yutina dipegangnya kuat-kuat. "Kau mulai main serong dengan perempuan lain," Yutina berucap setengah menjerit. Biak! Tangan kanan Kang Arman menderat dahsyat pada pipi Yutina. Muncul lagi. Plak! 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 Rupanya Kang Arman tambah kalap. Tamparan demi tamparan terus menimpa wajah Yutina yang menangis histeris. Apa boleh buat? Kau akui, Tina. Sekarang kau boleh pilih. Kau ceraikan atau kau madu dengan wanita itu, ujar Kang Arman tak merasa berdosa dengan tindakannya yang menyimpang. Kang, itu keputusan terakhirku, Tina. Jadi kau tak lagi memberikan apa kepadaku gara-gara perempuan anak dukun santet itu, Kang. Sementara begitu saja, disambung pada episode selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum.